Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Di video sebelumnya kita udah nemuin kalau taruh uang di saham bagus, BRI lebih menguntungkan daripada deposito. Tapi saham itu naik turun cepat dan bisa gila-gilaan. Pasar itu saya rasa nggak rasional. Saya nggak siap melihat saya ada potensi buat hilang. Di video ini saya bagi gimana kami, yaitu saya dan suami, nyiapin diri secara mental dan tentunya finansial untuk investasi uang di saham. Intinya, investasi saham dengan duit sedingin es krim. Gimana cara kami tahu dan menyisihkan uang sedingin es krim? Simak terus video ini. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Jadi mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Saya rencananya akan membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Pertama-tama, siapkan punya 6 bulan dana darurat. Gimana cara saya menyiapkan ini? Hal pertama yang saya lakukan untuk menyiapkan keluarga kami untuk investasi saham. Pertama, siapkan 6 bulan dana darurat. Gimana cara ngitung dana darurat itu? 1. Hitung pengeluaran per bulan, sewa rumah, makan, uang sekolah anak, biaya transportasi, komunikasi, sosialisasi, dan sebagainya. Hitung. Lalu dikalikan 6. Yang berikutnya, lacak pengeluaran per bulan sedetail mungkin ya. Gimana cara taunya? Harus dicatat. Jadi makin akurat, makin bagus. Gimana cara kami nyisihin untuk dana darurat? Dari penghasilan kami, simak terus sampai habis, kami akan bahas sebentar lagi. Ini untuk kesehatan mental. Sisihkan uang supaya bunga di deposito bisa beli setidaknya 1 lot. 1 lot saham bisa puluhan ribu loh. Jangan meremehkan kekuatan uang puluhan ribu. Jangan mau kaya mendadak, sisihkan pelan-pelan. Jadi kalau pasar terjun bebas, kita nggak akan panik jual dan nggak akan stres. Karena masih ada uang di deposito. Sebagai ilustrasi, misalnya kita punya deposito 50 juta rupiah. Tiap tahunnya kita ada 2,5 juta rupiah. Sekitar 200 ribuan rupiah lah per bulan. Uang 200 ribu ini bisa kita pakai beli saham. Kalau di grafik kita lihat modal beli saham ini sebagai garis tipis biru ini ya. Sekali lagi, kita mau investasi, bukan mau kaya mendadak. Jadi kalau kaya mendadak, ya itu bonus. Yang penting kalau harga saham sampai turun drastis, bisa jadi kita salah atau pasar mungkin kayak pandemi kemarin ya, kita nggak akan panik karena ada bantalan uang di deposito dan bunga deposito yang tetap kita terima tiap bulan. Alur keuangan kami, keluarga kami, gimana cara kami ngatur dan menyisihkan dana ya. Dimulai dari gaji. Hal pertama yang kami lakukan begitu kami terima gaji adalah menyisihkan sebagai dana darurat sebelum kami alokasikan ke hal lain. Kemudian sisanya baru dipakai sebagai biaya hidup agar tidak disentuh-sentuh dengan tangan gatal. Saya taruh di rekening terpisah yang tidak ada biaya administrasinya ya. Contoh, bisa taruh di rekening tabungan yang namanya tabunganku. Itu ada di berbagai bank, jadi silakan pilih tabunganku di bank favorit Anda. Hal ini terus saya lakukan bulan ke bulan sampai saldonya sebesar 6 kali biaya hidup terpenuhi. Berikutnya, kedua, alokasikan dan dana di atas. Kedua alokasi dana di atas itu masih termasuk duit panas ya, jadi saya taruh di kolom merah. Setelah dana darurat terpenuhi, maka gaji dialokasikan ke tabungan yang tujuannya nanti untuk deposito. Depositonya dibangun terus sampai bunga per bulannya cukup untuk beli 1 lot saham. Saya taruh deposito ini di kolom kuning yang hangat, di kolom kuning ya. Bunga di deposito ini saya taruh di kolom hijau. Saya belikan saham secara berkala. Karena dipegang dalam waktu lama, sahamnya menghasilkan dividen. Dividen ini kalau sudah cukup, saya belikan saham lagi. Jadi saham dan dividen ini saya taruh di kolom biru, super dingin sedingin es krim. Ini maksud kami dari uang dingin. Dengan melihat cara alokasi keuangan seperti ini, kecil sekali kemungkinan saya punya duit dingin dalam jumlah yang besar seketika. Dengan duit dingin yang sedikit-dikit, yang bisa saya lakukan cuma investasi secara super hati-hati dan berkala. Tapi jangan pernah meremehkan uang sekecil apapun. Saya yakin dia jadi besar dan memberi manfaat kalau dibiarkan berkembang di tempat yang tepat. Oke. Selain beli saham langsung, ada juga pilihan yang lain yaitu beli reksadana.
Tapi karena topiknya cukup besar, saya bahas di video lain ya. Nanti link saya sertakan di deskripsi atau komen kalau videonya sudah tayang. Kesimpulan. Saya simpulkan video saya kali ini. Mempersiapkan untuk beli saham, saya rasa lebih berat di persiapan mental daripada persiapan finansial. Terutama mengenali mana uang panas dan mana uang dingin. Terus, disiplin mencatat pengeluaran, disiplin menyisihkan uang di awal bulan. Jangan tunggu sisa akhir bulan, lebih banyak sekali tidak ada sisa kan ya. Godaan ada di mana-mana, berapapun dana yang ada, kemungkinan pasti habis di akhir bulan. Yang berikutnya, jangan pernah meremehkan uang seberapa kecil pun nilainya. Saya yakin dia bisa jadi besar, berkembang, dan memberi manfaat kalau dibiarkan di tempat yang tepat. Oke, di video-video kedepannya sebagai proses belajar, saya akan berencana akan mengetes keyakinan saya ini yang di atas ya. Apa hasilnya? Kita tunggu di video-video selanjutnya. Kalau tertarik, subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekian video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.